Kenapa Pak Ustadz di Indonesia malam 17 sementara katanya 10 terakhir? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. 2. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan pada malam qadar. Satu malam itu berapa? Satu tahun itu berapa malam? 360 malam. Malam yang mana? Diperkecil lagi 360 malam, diperkecil lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diperkecil menjadi 30 malam. Maka tereliminasilah 330, tinggal 30. Dari yang 30 malam itu malam yang mana? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Qadar. Ada pendapat mengatakan malam pertama, ada pendapat mengatakan malam ketiga, ada pendapat mengatakan malam kelima, ada pendapat mengatakan malam ke-9, ada pendapat mengatakan malam ke... Terus pendapat yang mengatakan malam 17 diantara yang berpegang itu adalah mazhab Syafi'i. Wa ma anzalna ala abdina, yang kami turunkan wahyu pada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal jam'ani yaumal furqani yaumal taqal jam'an, pada malam bertemu, pada harinya, malam harinya ketemunya dua pasukan. Kapan ketemunya dua pasukan itu? Tanggal 17 Ramadan. Itulah dalil dia turun tanggal 17 Ramadan. Lalu yang mengatakan 10 terakhir dari hadis, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir Ramadan. 21 ramai iktikaf masjid, 22 kosong, 23 full, 24 mall, 25 penuh, 26 sibuk pasar bawah membeli, 27 puncaknya, 28 kosong, 29 balik kampung. Datang corona, kosong semuanya. Lalu kemudian diperkecil lagi menjadi 10 berdasarkan kata Nabi. Karena Rasulullah SAW pada Nabi SAW pada malam 10 terakhir Ramadan, aiqadha ahlahu, dibangunkannya istrinya, syadda mi'zarahu, ikat sarungnya, maksudnya dia balik lebih banyak beribadah, iktikaf. Itulah dalil yang mengkhususkan 10 terakhir. Malam 27 hadis Nabi. Tapi ini semuanya adalah prediksi.
Ustaz, sebagian besar umat Islam menganggap tanggal 17 Ramadan sebagai turunnya Al-Quran. Apakah benar seperti itu? Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar. Fi Lailatul Mubarakah, di malam penuh berkah. Dan kita tahu 17 Ramadan belum Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam 21 sampai malam 30. Oleh karena sebagian ulama setelah menghitung-hitung dia mengatakan tatkala terjadi malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira tanggal 21 malam 21 Ramadan. Ada berpendapat demikian. Intinya semua tidak ada dalilnya. Oleh karenanya yang menyatakan 17 Ramadan kita tuntut untuk datangkan dalil yang benar. Dan seandainya pun turunnya tanggal 17 Ramadan, maka tidak perlu kita merayakan hari Nuzulul Quran. Karena kita tahu bahwasanya perayaan yang ada di umat Islam cuma dua, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dua perayaan tersebut memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh perayaan-perayaan yang lain. Kedua perayaan tersebut diawali dengan ibadah yang luar biasa. Idul Fitri diawali dengan puasa Ramadan sebulan, sehingga seorang berbahagia merasa menang tatkala di Idul Fitri. Idul Adha diawali dengan mabit di Mina, kemudian wukuf di padang Arafah, berdoa kepada Allah, kemudian akhirnya bertahalul pada tanggal 10 Zulhijjah melaksanakan Idul Adha. Jadi dimulai dengan ibadah yang agung, ibadah haji. Kemudian ibadah tersebut dibuka juga dengan ibadah yang agung. Hari bersenang-senang tetapi dibuka dengan salat Id. Di pagi hari salat Id baru kemudian melaksanakan perayaan, ya. Oleh karenanya hari Jumat pun demikian. Hari Jumat adalah hari raya, pekanan tiap pekan bagi kaum muslimin, itu pun diisi dengan salat Jumat. Berbeda dengan perayaan-perayaan yang lain seakan-akan yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar bersenang-senang. Oleh karena tatkala Nabi SAW mendatangi kota Madinah, ada dua hari yang sering kaum Ansar melakukan perayaan pada hari tersebut. Tradisi, itulah tradisi, bukan perayaan jahiliyah, bukan perayaan dalam rangka untuk menyembah berhala, tidak, tapi dua hari mereka biasa bermain-main pada hari tersebut. Nabi tegur dan Nabi mengatakan qad abdalakumullah, dengan suatu Allah telah menggantikan dua hari tersebut dengan khairan minhuma, dengan hari raya yang lebih baik daripada keduanya, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita harus merayakan hari-hari, maka terlalu banyak hari-hari yang akan kita rayakan. Hari Nuzulul Quran, hari Isra Mi'raj, hari perang Badar, hari perang Uhud, hari perang Hunain, hari perang Khandaq, hari Fatu Makkah. Ini baru hari-hari perayaan. Belum lagi hari kematian, hari kelahiran. Hari kelahiran Nabi, hari kelahiran Abu Bakar, hari kelahiran Umar, hari kelahiran Utsman, hari kelahiran Ari, hari kelahiran Ustadz Arifin, hari kelahiran banyak sekali. Belum kita merayakan hari kematian, banyak lagi. Hari kematian Husain sebagaimana orang Syiah, kemudian memukulkan tubuh-tubuh mereka dengan pedang-pedang. Kenapa dipukul? Kata mereka, biar kami merasakan pedihnya, kepedihan Husain radhiyallahu taala anhu tatkala disayat tubuhnya. Kita bilang kalau gitu Hasan juga meninggal diracun. Kalau gitu minum racun tatkala, biar merasakan bagaimana pedihnya racun tatkala masuk di tubuh Hasan. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dibunuh lebih kejam, ditikam juga sama. Artinya banyak kematian yang mau kita rayakan. Hari kematian Nabi, hari kematian Nabi lebih menyedihkan daripada kematian Husain. Lebih berpengaruh pada kehidupan daripada Husain. Terlalu banyak yang mau kita rayakan hari kematian Khadijah, hari kematian putra Nabi, terlalu banyak yang mau kita rayakan. Belum lagi hari-hari yang lain, hari ibu, hari bapak, hari kakek, hari nenek, hari istri, hari poligami, hari banyak sekali.